Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat dan salam harmoni. Selamat pagi Ibu ucapkan untuk kalian semuanya. Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian satu video yang mana video ini merupakan salah satu contoh dari materi kita. Seperti yang Ibu katakan di minggu lalu, minggu depan kita akan belajar tentang ICT. Nah, namun karena ada kendala, kita tidak bisa langsung praktek. Namun Ibu akan memberikan satu video ini, yang mana Ibu akan memaparkan sedikit materi tentang ICT agar kalian dapat mengerti, dan minggu depan kita akan praktek. Oke? Jadi, Ibu membuat satu PPT, yang mana Ibu akan menjelaskan tentang ICT di PPT ini. Ibu harap kalian tetap fokus untuk melihat dan mendengarkan video ini sampai akhir. Oke? Pada hari ini kita akan belajar tentang ICT untuk pendidikan terbuka jarak jauh. Nah, untuk lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang mempunyai ciri utama terpisahnya antara pengajar dengan siswa, seperti yang sekarang ini, seperti Ibu dengan kalian. Ibu mengajar kalian dengan menggunakan video, dan kalian mendengarkannya di rumah dengan fokus. Nah, itu merupakan pendidikan jarak jauh. Oke? Jadi, yang mana siswa yang diajar dan ciri menonjol lainnya yaitu pemanfaatan media-media komunikasi dan media pembelajaran untuk keberlangsungan proses belajar dan mengajar. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu ICT. ICT merupakan istilah umum yang mengacu pada penggunaan teknologi. Nah, seperti contoh, sekarang ini Ibu menggunakan laptop untuk membuat satu video. Agar kalian dapat melihat video itu, Ibu mengirimkan linknya. Nah, jadi penggunaan ICT sangat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran yang dilakukan. Adapun pendidikan jarak jauh dilakukan, tetapi kalau penggunaan ICT-nya tidak memadai, maka kelancaran proses pembelajaran yang dilakukan itu tidak akan efektif. Oke? Jadi, ICT digunakan oleh pendidik seperti Ibu dan juga peserta didik seperti kalian sebagai objek pembelajaran jarak jauh, seperti digunakan sebagai alat ataupun sarana untuk mengumpulkan tugas, mengumpulkan data ataupun dokumentasi tertentu, dan juga melakukan komunikasi demi keberlangsungan pembelajaran. Jadi, tidak hanya tentang pengertian ICT, kita harus mengetahui apa itu kelebihan ICT. Yang pertama, ICT memberikan kemudahan dan memiliki banyak kelebihan seperti media memberikan kemudahan bagi pengajar dan peserta didik untuk melakukan interaksi. Peserta didik dapat dengan mudah untuk berkomunikasi dengan email ataupun dengan aplikasi WhatsApp tanpa adanya pembatasan. Sangat berguna ICT ini, yang mana ICT ini memberikan kemudahan dan memiliki banyak kelebihan. Nah, jadi Ibu tekankan kepada kalian agar kalian dapat terus belajar untuk menggunakan ICT ini. Karena ini akan sangat berpengaruh untuk kalian. Tidak hanya tentang kalian belajar, tapi kalian juga dapat mengacu dan juga ICT bisa menjadi pedoman kalian agar kalian dapat tidak hanya tentang seorang pelajar, tapi kalian ditekankan agar dapat
mengerti apa itu teknologi, lebih dari teknologi, seperti itu. Nah, dengan contoh, eh, dapat berkomunikasi melalui email ataupun aplikasi WhatsApp tanpa adanya perbatasan. Nah, sekarang ini dengan umur kalian yang sekarang ini pastinya sangat mudah bagi kalian eh, untuk belajar melalui WhatsApp grup ya, grup WhatsApp. Nah, jadi di grup WhatsApp itu kalian dapat mencurahkan isi hati kalian, apa yang kalian pertanyakan, apa yang kalian ingin ungkapkan dari hati kalian, semuanya itu bebas di dalam aplikasi WhatsApp itu. Nah, itu adalah sebagai contoh dari ICT itu, yang mana memberikan kemudahan bagi kalian. Oke? Jadi, yang kedua yaitu peserta didik dapat mengajukan pertanyaan kapan saja dan jika media teknologi memadai, pendidik dapat membuat proses belajar menjadi efektif. Seperti yang saya katakan tadi, di WA kalian bisa saja langsung, tidak hanya tentang antara pendidik dengan peserta didik. Kalian dengan pacar lah dibilang, dengan pacar kalian berkomunikasi melalui WhatsApp, bukankah tidak mudah? Nah, itu semua itu adalah contoh-contoh dari ICT. Oke? Eh, Kelebihannya tadi, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan kapan saja. Ibu harap dalam kita menggunakan penerapan ICT ini, Ibu harap kalian tidak hanya bertanya tentang di mata pelajaran itu saja, tapi Ibu harap kalian juga dapat mempertanyakan kepada Ibu agar kalian lebih menggunakan teknologi ICT ini. Kalian bebas menanyakan apa saja tentang pembelajaran lainnya, pembelajaran yang kita pelajari. Nah, semuanya bebas dengan menggunakan dan terus menerapkan ICT ini agar dapat menjadi pedoman kita agar ICT itu dapat berjalan dengan efektif dan proses belajar menjadi efektif juga. Oke? Dan yang ketiga itu, pendidik dapat memantau peserta didik dengan memanfaatkan ICT dan kelas virtual juga tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan pembelajaran yang menarik. Nah, Ibu pernah katakan kepada kalian bahwa nanti satu pertemuan kita akan membuat satu kelas virtual, yang mana dalam kelas virtual itu memunculkan dan menghasilkan pembelajaran yang menarik. Nah, seperti misalnya Ibu membuat satu kelas Zoom. Nah, di sini Ibu sebagai pendidik mengajari kalian dapat mendengarkan Ibu di komputer kalian masing-masing. Ibu juga dapat memantau kalian. Nah, seperti ini, seperti itu. Jadi itu merupakan kelebihan dari ICT ini. Nah, mudah bukan? Ibu harap kalian dapat menerapkannya sehari-hari agar terbiasa menggunakan dan menerapkan apa itu ICT, karena itu sangat penting bagi kita di zaman globalisasi seperti ini. Oke? Tidak hanya tentang kelebihan ICT, namun ICT juga memiliki kelemahan, yang mana penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai, yang mana setiap orang yang menggunakan internet harus memiliki jaringan internet, dan untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh harus memiliki alat-alat teknologi yang dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui zaman sekarang ini, pada saat sekarang ini zaman masa pandemi, yang mana pasti setiap orang tua, setiap kita pasti memiliki kendala, yaitu kendala dalam masalah ekonomi. Penggunaan internet ini juga menjadi masalah bagi peserta didik. Nah, banyak yang mengeluh tentang masa COVID sekarang ini, banyak sekali yang mengeluh tentang penggunaan internet yang kurang memadai. Namun kita berharap dan kita doakan agar pemerintah dapat terus berupaya untuk mengoptimalkan tentang penggunaan internet sekarang ini. Oke? Dan kelemahannya yang kedua yaitu penggunaan internet mahal. Semuanya tentang
tentang internet. Penggunaan internet yang mahal, setiap orang yang menggunakan internet harus memiliki kuota internet yang dapat digunakan. Nah, itu semuanya menjadi kendala-kendala dalam penerapan ICT dan teknologi yang sekarang ini. Tapi seperti yang Ibu katakan tadi, semoga pemerintah dapat terus mengupayakan dan mengoptimalkan tentang kelemahan-kelemahan yang terjadi sekarang ini. Dan yang ketiga yaitu komunikasi dalam internet seringkali lambat dan terkendala jaringan internet. Nah, seperti contoh, Ibu membuat Zoom yang mana pertemuan antara pendidik dengan kalian melalui virtual. Nah, sering sekali ada siswa yang mengeluh, jaringan saya terkendala, Bu, jaringan internet saya terkendala. Nah, itu semuanya adalah kendala-kendala jika dalam penerapan ICT ini. Namun, kita berdoa agar masa pandemi cepat berakhir, kita dapat bertemu langsung agar semuanya kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi, oke? Nah, dari pengertian kelemahan dan kekurangan, Ibu membuat satu kesimpulan yang mana dalam memaksimalkan penggunaan ICT dalam pendidikan jarak jauh, guru memiliki peran terkait dengan desain ICT. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh itu, guru ditekankan agar memiliki tingkat kreativitas yang tinggi tentang desain-desain yang akan dimunculkan di dalam ICT agar para murid tidak mudah bosan dan jenuh dalam pembelajaran. Dan guru berperan besar dalam keefektifan pembelajaran sehingga pendidik dituntut untuk menguasai dan mengatasi apa yang kurang dari keterampilan mereka agar dimaksimalkan. Nah, jadi tidak hanya tentang kelemahan dan kelebihan, di sini juga guru ditekankan agar memiliki kreativitas yang sangat tinggi agar itu tidak menjadi masalah dan juga menjadi kejenuhan bagi peserta didik. Oke? Namun Ibu tekankan di sini juga tidak hanya tentang guru yang harus memiliki kreativitas yang tinggi, namun Ibu tekankan kepada kalian agar kalian dapat memaksimalkan, agar kalian dapat terus menerapkan apa yang Ibu ajarkan, agar kalian dapat menerapkan penggunaan ICT agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Ibu dapat memantau kalian dapat belajar dengan baik dengan menggunakan penerapan teknologi sekarang ini. Nah, jadi dengan akhir ini, Ibu harap kalian dapat mengerti apa itu ICT, bagaimana itu penerapan ICT, contoh-contoh ICT, agar kalian dapat terus belajar dan belajar. Tidak hanya tentang kalian, Ibu juga dengan pengajar-pengajar yang lainnya akan terus belajar dan belajar agar kalian tidak jenuh dan tidak bosan terhadap masa pandemi sekarang ini dengan pembelajaran jarak jauh. Oke? Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga minggu depan ada kesempatan dan juga ada waktu agar kita dapat praktek langsung tentang penerapan ICT ini. Oke? Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah dapat melihat video Ibu sampai akhir. Dan semoga Ibu berharap kalian dapat mengerti dan juga dapat menerapkan penjelasan materi-materi ini agar minggu depan kalian dapat lebih mengerti dalam praktiknya langsung. Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Semoga kalian tetap dapat menjaga kesehatan masing-masing, dapat menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga tetap menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan itu. Oke? Baik. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, dan salam sehat bagi kita semuanya.